Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jumpa lagi dengan saya Bahrudin, sang pengibar bendera merah putih. Salam merdeka, merdeka, merdeka. Kali ini dalam episode Satrio Piningit sang penghancur jiwa berupa bencana corona. Senjata penghancur jiwa ini semata ditujukan kepada Dajjal dan seluruh pengikutnya. Senjata penghancur jiwa ini berupa kutukan, yaitu bencana corona. Akibat Presiden Indonesia disumpah dengan Undang-Undang Dasar Negara Arab. Itu murka Satrio Piningit yang pertama. Yang kedua, akibat Istana Negara dibuat acara Maulid Nabi. Dan yang ketiga adalah ASN mencerminkan seorang agamis dan tidak mencerminkan seorang nasionalis Pancasilais, apalagi bercelana cingkrang dan bercadar. Itu murka yang ketiga. Presiden Indonesia disumpah dengan Undang-Undang Dasar Negara Arab itu tidak benar. Undang-Undang Dasar Negara Arab itu adalah perjalanan anak soleh sejati. Ya, Nabi Muhammad menjunjung derajat para luhurnya Nabi Ibrahim. Bahwasanya manusia yang paling mulia derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa adalah manusia yang menjunjung derajat para luhur yang berjasa atas dirinya. Itulah kebenaran yang hakiki dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan setiap kebenaran yang hakiki dari Tuhan Yang Maha Esa apabila dilaksanakan pasti berakhir dengan ketentraman dan kemuliaan. Dan tidak usah menunggu besok, hari ini saja bisa masuk surga. Tentunya dengan sebuah proses mati atau mengheningkan cipta, atau proses penebusan hari pembalasan atau yaumil kiamah, yaitu meletakkan raga ini yang berasal dari unsur dunia, yang di dalamnya ada amarah, alwamah, subiah, mutmainah. Ketika raga tidak sadar atau tidak berguna, maka jiwa yang ada di dalam raga melayang menuju pintu gerbang kemerdekaan abadi atau alam surga melalui alam roh dan alam sukmo. Itulah yang dijalani sang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap manusia bisa menembus pintu gerbang kemerdekaan abadi melalui alam roh dan alam sukmo. Sudah menjadi rumus Tuhan, ketika mati hanya raganya saja yang hilang. Rohmannya atau rohnya masih hidup karena harus bertugas menghantarkan manusia yang mengikuti jejaknya, yaitu menjadikan diri manusia yang menjunjung derajat para luhur yang berjasa atas dirinya dan melakukan sebuah proses mati. Dan dihantarkan menuju pintu gerbang kemerdekaan abadi juga melalui alam roh dan alam sukmo. Ketika sang Nabi Muhammad belum bangkit dari proses mengheningkan cipta, Tuhan tunjukkan seluruh alam semesta yang ada di negara Arab yang serba gersang dan tandus, adanya bebatuan, kerikil-kerikil tajam dan debu-debu bertaburan, adanya korma, onta, domba dan gembala, dan seluruh apa yang ada di negara Arab disatukan menjadi kepribadian sang Nabi Muhammad dalam bentuk solah bawah, tindak tanduk dan budi pekerti sang semu manjing ada di dalam ucap atau sabdo atau roso roh suci utusannya Allah, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad. Dari seluruh perjalanan Nabi Muhammad diuraikan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Arab yang disebut dengan Al-Quranul Karim. Begitu juga seorang manusia Indonesia yang di masa hidupnya memimpin para pahlawan
yang telah menyelamatkan suatu bangsa yang hancur bisa merdeka. Dan itu sudah terbukti fakta nyata dan realita diakui dunia. Dialah sang proklamator Bung Karno. Itu secara dohiriah. Secara batiniah, sang proklamator Bung Karno, generasi penerus dari Nabi Muhammad, yaitu seorang manusia yang di masa hidupnya bisa menembus pintu gerbang kemerdekaan abadi melalui alam roh dan alam sukmo, karena menjadikan diri manusia yang paling mulia derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menjunjung derajat para luhur yang berserta dirinya, kemudian melakukan sebuah proses mati. Sebelum sang proklamator dibangkitkan dari sebuah proses mengheningkan cipta, Tuhan tunjukkan seluruh alam semesta yang serba sempurna, yaitu alam Indonesia, yang diterangi sang fajar, diuraikan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang disebut dengan UUD 45. Itu juga Al-Quranul Kadim. Jadi kalau Presiden Indonesia disumpah dengan Undang-Undang Dasar Negara Arab itu tidak benar. Karena Presiden Indonesia itu berasal dari alam Indonesia, bukan dari alam Arab. Dan Presiden Indonesia bertugas menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang ada di alam Indonesia, yang bersumber dari segala petunjuk yang berasal dari alam Indonesia, bukan menyelesaikan permasalahan alam Arab. Cukup gamblang dan jelas kalau Presiden Indonesia itu disumpah dengan Undang-Undang Dasar Negara Arab, tidak benar. Kalau saudara ngotot tidak diikuti, itu petunjuk dari seorang gembel Bahrudin. Dia bukan Gus, dia bukan Habib, dia bukan ulama, bukan kiai, apalagi Satrio Piningit. Memang saya bukan itu semua. Tapi yang perlu engkau ketahui, sehebat-hebat Satrio Piningit, sehebat-hebat Rasulullah, tanpa pinjam bibirnya anak soleh sejati, kehebatannya tidak didengar seluruh umat manusia di dunia. Meskipun Satrio Piningit telah meluncurkan senjata penghancur jiwa berupa bencana corona, Satrio Piningit tetap memberi perisai, menjadi penangkal, sehingga seluruh umat manusia tidak kena serangan penghancur jiwa berupa bencana corona. Caranya ikuti petunjuk. Pertama, ikuti petunjuk pemerintah, harus diam di rumah. Dan selanjutnya inilah petunjuk dari Satrio Piningit. Saya tunjukkan kepadamu bahwa di dalam ragamu itu ada jiwa, di dalam jiwamu itu ada roh. Disitulah singgasananya sang Satrio Piningit, sang penguasa alam jiwa, sang penghancur jiwa, dan juga sang penyelamat jiwa. Kalau saudara sudah merasakan itu, saya lanjutkan. Bagaimana caranya bisa bertemu sang penyelamat jiwa, sang penguasa alam jiwa, ya sang penghancur jiwa ini? Syaratnya hanya dua. Pertama, saudara harus menjadikan diri manusia yang paling mulia derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menjunjung derajat para luhur yang berserta diri saudara. Saudara ini lahir di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia, dan mati di Indonesia. Indonesia diciptakan Tuhan melalui budi dan dayanya para bendoro-bendoro merah darahku putih tulangku, yang dipimpin langsung sang proklamator Bung Karno. Dialah manusia yang berjasa atas diri saudara.
Kalau saudara menjunjung bendoro-bendoro Arab, artinya saudara ini manusia yang paling hina dan terkutuk di mata Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saudara sudah merasakan itu suatu kebenaran, saya lanjutkan. Teruskan berdiam diri di rumah dan merenungi siapa diri saudara. Tidak usah komat kamit dan jengkelat-jengkelit, apalagi membaca mantra dan doa. Tidak ada gunanya semua itu. Lanjutkan berdiam diri sampai ketiduran. Dan selanjutnya saudara tidak usah menemui daripada Sang Satrio Piningit. Sang Satrio Piningitlah yang menemui saudara. Seiring dengan lika-liku kehidupan yang serba penuh dengan permasalahan, saudara tetap eksis, menjunjung derajat para luhur yang berjasa atas diri saudara, kemudian melakukan sebuah proses diam. Tidak usah komat kamit dan jengkelat-jengkelit, apalagi membaca mantra atau doa. Seiring lika-liku sang waktu, bukan saja Satrio Piningit saja, tetapi sang penguasa alam Sukmo, yaitu para jenderal di langit, sang penguasa alam surga, yaitu para malaikat, sampai kepada sang Raja Wali Garuda, Rasulullah atau Imam Mahdi. Dialah yang akan hadir di dalam jiwa saudara. Ketiga-tiganya, akulah pandu kamu, akulah patriot kamu, dan akulah pribadi kamu. Sehingga saudara terselamatkan dari serangan penghancur jiwa, yaitu berupa bencana corona dari Satrio Piningit. Dan pada akhirnya engkau menyadari bahwa, oh, inikah tujuan daripada Satrio Piningit meluncurkan senjata penghancur jiwa berupa bencana corona. Ternyata untuk menghancurkan sang Dajjal yang telah mencengkeram presiden dan seluruh bangsa Indonesia, untuk dijadikan menjadi manusia durhaka dan picek mata hatinya. Inilah yang dimaksud dengan perubahan peradaban zaman, yaitu bangsa Indonesia diberi kesederhanaan hidup di dalam berketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia diberi kesempurnaan hidup di dalam perketuhanan Yang Maha Esa. Sudah sederhana, sempurna. Oh, inikah tujuan daripada Satrio Piningit? Ternyata untuk dihancurkan kemudian dimakmurkan. Inilah yang dimaksud dengan musibah membawa berkah. Pada akhirnya saudara juga menyadari, inilah yang dimaksud dengan harta karun peninggalan Bung Karno. Di masa hidup saudara sudah bisa menembus ilmu, menembus pintu gerbang kemerdekaan abadi melalui alam roh, alam sukmo. Seperti kayak Nabi Muhammad, seperti kayak Rojo-Rojo Mojopahit, seperti kayak Bung Karno. Bukan seperti katanya Dajjal, alam roh, alam sukma, alam surga. Apa kata besok setelah mati. Saya lanjutkan, kalau memang sudah gamblang. Siapa itu Dajjal? Dajjal itu seorang manusia pembangkang. Manusia nyekek, nelek, matek, golek di Indonesia. Tetapi siang, malam, pagi, sore menjunjung bendoro-bendoro Arab atau bendoro-bendoro Barat. Itu manusia tidak tahu berbalas budi kepada para luhur yang berjasa dirinya. Itu manusia tidak beradab. Itu manusia yang durhaka. Dajjal itu adalah manusia sombong, namun pembohong. Dirinya bergelar Al-Mukarram Romo Kiai. Ditanya, ada pertemuan apa di alam roh dan di alam sukmo dan di alam surga?
dengan para nabi, para malaikat atau Rasulullah membahas tentang corona. Dajjal plompang-plompong kayak sapi kewompong. Paling dia bisa menjawab menurut katanya orang Arab yang bernama Abu Hurairah, menurut katanya orang Arab yang bernama Anisa, menurut katanya orang Arab yang bernama Bukhari Muslim, bahwa alam roh, alam sukma dan alam surga, bahwa Rasulullah, malaikat dan para nabi. Dari seluruhnya diomongkan mencerminkan kalau dirinya orang manusia picek mata hatinya. Bukankah Rasulullah, para malaikat dan para nabi, bukankah alam arwah, alam barza, alam jannah, semuanya itu di dalam jiwanya? Ngapain menurut katanya orang Arab? Itu bukti kalau manusia picek mata hatinya hanya mengandalkan mata kepalanya saja. Tidak ada kata lain manusia yang mengandalkan mata kepalanya karena mata hatinya buta kalau bukan Dajjal. Dajjal itu Al-Mukarram Romo kiai palsu. Bicara Al-Mukarram Romo, alam roh dan sukmo tidak memahami, berarti tidak punya tatanan krono roh dan sukmo, berarti sudah durhaka, tidak punya toto kromo, berarti picek mata hatinya. Belum puas, saya lanjutkan siapa itu Dajjal. Dajjal berkali-kali ngomong bahwa Rasulullah itu sudah mati, kiamat belum tiba, Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi, terakhir kepada Nabi Muhammad. Sembayang itu diterima apa tidak diterima apa, kata besok setelah mati, semua itu pembodohan. Rasulullah dikatakan sudah mati. Tentu saja dikatakan sudah mati, wong alam arwah, alam barza, alam jannah ditembus dengan Dajjal, dengan proses berdoa. Sedang Rasulullah adanya di alam gaib, itulah kebenaran yang hakiki. Karena Dajjal tidak bertemu Rasulullah, maka dikatakan Rasulullah sudah mati. Yang mati itu bukan Rasulullah, yang mati itu mata hatinya Dajjal. Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi terakhir kepada Nabi Muhammad, tentu tidak menurunkan wahyu kepada Dajjal. Wong setiap wahyu dari Tuhan selalu melalui Rasulullah. Sedangkan Dajjal picek mata hatinya. Kiamat belum tiba. Setiap manusia di masa hidupnya bisa menembus pintu gerbang kemerdekaan abadi melalui alam roh dan sukmo. Tentunya melakukan sebuah proses penebusan hari pembalasan atau proses mati, yaitu meletakkan raganya dan melakukan jiwanya menuju pintu gerbang kemerdekaan abadi ke dalam surga. Itulah yang dimaksud proses yang memiliki kiamah. Dari seluruh yang diomongkan Dajjal itu adalah pembodohan. Bodoh itu bahasa Arabnya jahiliyah. Pemimpinnya bodoh. Itu pemimpinnya jahiliyah. Yaitu Dajjal itu ya pemimpin jahiliyah, ya pemimpinnya orang bodoh. Dajjal itu ya Al-Mukarram Romo kiai palsu itu ya Dajjal. Belum puas, Dajjal mengatakan sembayang itu diterima apa tidak diterima, kata besok setelah mati. Dengarkan Dajjal. Tidak usah para nabi, tidak usah Nabi Muhammad, tidak usah Bung Karno, cukup Bahrudin. Bahrudin belum dikatakan sembayang kalau raganya masih terasa dan jiwanya menembus banteng-banteng negara, yaitu manusia-manusia yang di masa hidupnya bisa menembus pintu gerbang kemerdekaan abadi dan ditancapkan di dada sang Garuda dengan simbol kepala banteng. Bahrudin belum dikatakan sembayang kalau raganya masih terasa dan jiwanya melayang. Tuhan tunjukkan seluruh bintang di langit, itulah jenderal-jenderalnya Tuhan, yaitu para malaikat, ditancapkan di dada sang Garuda dengan simbol bintang di langit. Bahrudin belum dikatakan sembayang kalau raganya belum masih terasa. Dan Tuhan tunjukkan Bahrudin
seluruh alam semesta yang diterangi sang matahari, dan ditancapkan di dada sang Garuda Pancasila dengan simbol pohon beringin. Bahrudin belum dikatakan sembayang kalau jiwanya belum menelayang menuju alam roh, alam sukmo, dan alam surga. Karena menjadikan dirinya, manusia menjunjung derajat para luhur yang bernyata dirinya dan melakukan sebuah proses mati. Dan disitulah ditancapkan di dada sang Garuda Pancasila dengan lambang rantai emas. Bahrudin belum dikatakan sembayang kalau raganya masih terasa. Dan tidak menyadari ini alam kematian itu hidup untuk kematian. Dan ditancapkan di dada Garuda Pancasila dengan simbol padi dan kapas, melambangkan kesempurnaan dan kemakmuran. Bahrudin belum dikatakan sembayang kalau raganya masih terasa dan jiwanya melayang menuju pintu gerbang kemerdekaan abadi dan bertemu sang Damar Wulan, ya sang Lailatul Qadar, ya Rasulullah, ya Imam Mahdi. Dialah sang Raja Wali Garuda Pancasila yang mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam cengkeramannya ada bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, bermacam-macam adat, dan bermacam-macam etnis. Yang semua cengkeramannya dibawa terbang menuju pintu gerbang kemerdekaan abadi atau alam surga. Artinya dijadikan menjadi seorang nasionalis Pancasilais, supaya tidak menjadi manusia yang pinter keblenger, bicara alam roh, alam sukmo, alam surga hanya berdasarkan katanya dan membaca. Cukup jelas dan gamblang. Jadi kalau Dajjal mengatakan bahwa sembahyang itu diterima apa tidak diterima apa, kata besok setelah mati, itu pembodohan. Kalau Presiden Indonesia disumpah dengan Undang-Undang Dasar Negara Arab, berarti Presiden Indonesia mengikuti ajarannya Dajjal. Meskipun Presiden Indonesia berganti 100 orang, tetap hancur Indonesia ini. Karena kunci sukses terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan, yaitu Indonesia Raya, hanya satu kalimat: bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Cukup jelas dan gamblang. Siapa itu Dajjal? Saya lanjutkan. Satrio Piningit murka sehingga meluncurkan senjata penghancur jiwa berupa bencana corona akibat Presiden mendapat petunjuk dari Tuhan yang telah disampaikan kepada Menteri Agama bahwa ASN dilarang bercelana cingkrang dan bercadar karena tidak mencerminkan seorang nasionalis Pancasilais. Namun petunjuk tersebut telah dibantah dan dipertanyakan oleh orang DPR. Hai saudara Menteri Agama, saudara jangan seenaknya saja membuat statement. ASN yang bercelana cingkrang dan bercadar itu mencerminkan seorang ketakwaan di dalam beragama. Saudara kalau membuat statement, hendaknya bermusyawarah dulu dengan para ulama dan tunjukkan kepada kami dasar sufinya. Hebat, memang hebat, karena petunjuk itulah kita mengetahui bahwa sudah sejauh mana para pemimpin bangsa Indonesia ini adalah seorang nasionalis Pancasilais sejati apa seorang nasionalis Pancasilais palsu. Menyebut ulama dan dasar sufi Al Mukarram Romo Kiai Dajjal muncul
Saudara-saudara, atas nama pemerintah, statement yang disampaikan Menteri Agama bahwa ASN tidak boleh bercadar dan berkatok cingkrang itu karena tidak mencerminkan ketakwaan, mencerminkan nasionalis Pancasilais, itu sifatnya masih tahap perencanaan, belum final. Jadi kalau terjadi kegaduhan atas nama pemerintah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mendengar kata-kata itu, para pendiri Ibu Pertiwi, para jenderal di langit, dan Sang Garuda Pancasila, sang penguasa alam kemerdekaan abadi, hadir di dalam jiwanya sang pengibar bendera merah putih Bahrudin. Hai Bahrudin, sampaikan kepada Al-Mukarram Romo Kiai Dajjal, ini suara dari Sang Garuda Pancasila, sang penguasa alam kemerdekaan abadi. Indonesia itu asalnya hancur bisa merdeka ini bukan budi dan dayanya Nabi Muhammad, bukan budi dan dayanya para bendoro-bendoro Arab, tapi budi dan dayanya para bendoro-bendoro merah darahku putih tulangku yang dipimpin langsung sang proklamator Bung Karno. Indonesia asalnya hancur bisa merdeka ini bukan atas nama agama, suku, adat, dan etnis, tapi atas nama nasionalis Pancasilais. Seorang nasionalis Pancasilais itu bisa berasal dari sukuisme, adat, dan etnis, juga bisa berasal dari seorang agamis. Seorang nasionalis Pancasila itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan cengkramanya, yaitu sukuisme, adat, etnis, dan agamis, karena di masa hidupnya bisa menembus pintu gerbang kemerdekaan abadi melalui alam roh dan alam sukmo, yang ketiga-tiganya sudah hidup di raga sang nasionalis Pancasilais. Karena itu semenjak Indonesia merdeka, di kantor Istana Negara sampai Balai Desa hanya bisa dipasang dengan bendera merah putih dan Garuda Pancasila mencengkram Bhinneka Tunggal Ika, bukan dipasang bendera Arab dan Undang-Undang Dasar Negara Arab. Karena itu ASN yang bercelana cingkrang dan bercadar, alasan mencerminkan ketakwaan di dalam beragama, tidak boleh di kantor pemerintah, harus mencerminkan seorang nasionalis Pancasilais. Kalau saudara ngotot, silakan, jangankan Bahrudin, Tuhan pun silakan. Tapi yang perlu engkau ketahui bahwa setiap ketidakbenaran dilaksanakan pasti berakhir dengan kehancuran dan keangkamurkaan. Bukankah sudah engkau buktikan Istana Negara engkau buat acara Maulid Nabi dengan mengibar-ngibarkan bendera Arab dan menguraikan Undang-Undang Dasar Negara Arab. Tapi setelah acara yang engkau gelar tersebut selesai, bukan terwujud Indonesia Raya, tetapi malah banjir bandang, tanah longsor. Jutaan anak kecil di Istana Negara menjerit ketakutan, menggigil kedinginan karena diseret banjir bandang. Bukankah sudah engkau buktikan di acara Maulid Nabi Presiden Indonesia disumpah dengan Undang-Undang Dasar Negara Arab? Apa yang terjadi? Banjir bandang, tanah longsor. Jutaan bangsa Indonesia sekitar Istana Negara menjerit ketakutan, menggigil kedanginan karena diseret banjir bandang dan tanah longsor. Itu bukti semua bahwa setiap ketidakbenaran dilaksanakan pasti berakhir dengan kehancuran dan keangkamurkaan. Setelah kehancuran muncullah keangkamurkaan.
Gubernur Jakarta merasa dirinya benar, ulama merasa dirinya benar, para pengamat merasa dirinya benar, apalagi presiden merasa dirinya paling benar. Benar ketemu benar. Bukan terwujud Indonesia Raya, tapi perang saudara. Itulah yang dimaksud keangka murkaan merajalela. Yang terakhir, saya tujukan kepadamu, para komentar. Dari seluruh apa yang dikatakan Bahrudin ini bukan dasarnya dari membaca katanya, atau primbon atau ramalan, tapi dari proses menjadikan diri sang pengibar bendera merah putih dan melakukan sebuah proses mati hingga menembus pintu gerbang kemerdekaan abadi. Jadi kalau saudara komentar berdasarkan dari membaca buku, berarti sama dengan orang melek hati suruh mengikuti petunjuk orang yang picek mata hatinya ngawur itu semua. Bahrudin tidak butuh pujianmu, Bahrudin tidak butuh sanjunganmu, hai Dajjal. Bagi Bahrudin hidup sekali saja. Sudah melaksanakan sumpah prasetia janji dari kelima gurunya yang telah mati dalam pelukannya atas permintaannya, karena sudah menjadi rumus Tuhan. Setiap manusia memiliki ilmu Pancasila harus mati kepada generasi penerusnya. Dialah Ibu Sarinah dari Pacet Mojokerto, dialah Mbah Andri dari Wonosalam Jombang, dialah Bambang Supriyadi dari Blitar, dialah Kiai Embun dari Purwo Banyuwangi, dialah orang tua saya sendiri Kiai Muhammad Soleh, yang semua telah mati dalam perlukan saya atas permintaannya. Semua telah berjanji setelah saya memiliki ilmu damar bulan, saya harus membantu presiden untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, yaitu Indonesia Raya. Karena presiden masih dalam cengkraman Al-Mukarram Romo Kiai Dajjal, maka saya harus menghancurkan sang Dajjal. Hai Dajjal, meskipun engkau punya pengikut 90% bangsa Indonesia, cukup Bahrudin segelintir tidak mundur dari hadapanmu. Keberanian inilah menjadi sarana ampuh sang Bahrudin untuk menebus pintu